Assalamualaikum. Eh, Perkenalkan saya Ilham. Di sini saya ingin melanjutkan materi sosialisasi mitigasi bencana bagian bencana klimatologis yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bencana klimatologis sendiri merupakan bencana yang terjadi akibat dari cuaca dan pengaruh aliran permukaan. Uh, Sebelum membahas lebih jauh tentang mitigasi bencana klimatologis, saya akan menjelaskan mengenai atmosfer yang merupakan bagian dari bencana klimatologis. Jadi atmosfer sendiri itu merupakan sebuah lapisan-lapisan gas yang menyelimuti permukaan bumi, yang masing-masing lapisan tersebut memiliki karakteristik dan tinggi yang berbeda-beda. Jadi pada lapisan atmosfer sendiri ada 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Yang akan saya bahas di sini adalah 2 lapisan paling dalam, yaitu troposfer dan stratosfer, di mana kedua lapisan ini sangat berpengaruh terhadap terjadinya bencana klimatologis. Pertama adalah lapisan troposfer. Lapisan troposfer sendiri merupakan lapisan dengan ketinggian 0 sampai 12 km. Pada lapisan ini banyak mengandung oksigen, sehingga pada lapisan ini makhluk hidup masih dapat bertahan hidup. Kemudian lapisan stratosfer merupakan lapisan kedua di atas dari troposfer dengan tinggi 12 sampai 50 km. Pada lapisan ini terdapat lapisan ozon yang merupakan pelindung bumi dari benda-benda langit yang menuju ke permukaan bumi. Jadi stratosfer di sini juga mengandung zat yang bernama sulfat, di mana zat tersebut berpengaruh terhadap proses terjadinya hujan. Jadi hujan dan awan-awan tersebut merupakan kejadian yang ada di lapisan troposfer dan stratosfer. Kemudian bencana klimatologis sendiri tidak terlepas dari yang namanya siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan proses aliran air yang berputar seperti siklus akan berbalik. Jadi pertama air itu urutannya itu dapat dimulai dari beberapa sisi, jadi tidak harus dimulai pada satu sisi. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari air dari air hujan itu mengalir ke permukaan, di mana air permukaan akan menyerap ke dalam tanah sehingga menjadi air tanah. Air tanah akan bisa menjadi mata air dan juga dapat mengalir di sungai, kemudian mengalir ke laut, ataupun air tanah akan mengalir sampai ke laut. Kemudian di laut air akan mengalami evaporasi atau penguapan, di mana dipengaruhi oleh cahaya matahari yang panas. Kemudian air akan berubah menjadi gas, dan gas terbentuk dan menjadi awan. Awan semakin banyak berkumpul, semakin berat, semakin banyak mengandung butiran air. Kemudian air akan turun sebagai hujan ataupun akan turun sebagai salju ketika suhu di atas di udara mencapai minus, maka akan terbentuk salju. Kemudian untuk macamnya sendiri, bencana klimatologis, saya memasukkan beberapa macam bencana klimatologis di sini. Pertama itu adalah angin puting beliung, banjir, kemudian tanah longsor, dan kekeringan. Juga kebakaran yang diakibatkan oleh panas matahari. Pertama adalah angin puting beliung. Angin puting beliung ini terjadi akibat perbedaan tekanan udara yang cukup tinggi. Jadi adanya tekanan udara rendah dan tekanan udara dingin yang dipengaruhi oleh perbedaan suhu di suatu wilayah. Itu akan mengakibatkan terjadinya angin puting beliung.
Hal yang perlu diperhatikan dalam mitigasi dari angin puting beliung sendiri, pertama adalah membangun bangunan yang memperhatikan beban angin. Beban angin di sini diperhatikan dalam hal pembangunan, khususnya adalah membangun atap sendiri yang perlu kokoh agar tidak hancur saat terkena angin besar seperti angin puting beliung. Kemudian memperhatikan usia dan ketahanan pohon besar di sekitar permukiman ataupun tempat-tempat yang banyak digunakan untuk aktivitas manusia. Jadi pohon-pohon besar seperti yang ada di jalan ataupun di dekat permukiman perlu dilakukan pemangkasan secara rutin agar mengurangi beban pohon saat tertiup angin besar seperti angin puting beliung, sehingga tidak akan roboh ataupun tumbang seperti itu yang akan membahayakan manusia atau makhluk hidup di sekitarnya. Kemudian selanjutnya adalah memasang papan reklame atau tiang tinggi, tanda lalu lintas, dan sarana publikasi lain dengan sesuai standar keselamatan. Karena hal tersebut sangat penting, mengingat sarana-sarana publik tersebut sering sekali dilewati oleh manusia, terutama di daerah-daerah jalan atau perkotaan seperti itu. Kemudian terakhir adalah pembangunan tempat-tempat yang dapat digunakan sebagai penampungan sementara bagi penduduk saat terjadi angin puting beliung yang cukup kuat dan menghancurkan rumah-rumah warga begitu. Selain itu juga perlu diperhatikan untuk dilakukan pembuatan jalur evakuasi yang tentunya aman dilalui saat terjadi angin besar. Jadi jalur evakuasi ini dimaksudkan untuk jalan atau jalur yang dilalui warga untuk berkumpul di tempat atau aula yang aman, sengaja dibuat untuk perlindungan saat terjadi angin puting beliung yang dapat merobohkan rumah seperti itu. Kemudian saat terjadi angin puting beliung, hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama, saat sedang berkendara disarankan untuk berhenti. Hal tersebut dikarenakan kekuatan angin sangat sulit untuk diprediksi. Ketika berkendara tentunya akan sangat sulit untuk mengendalikan kendaraannya karena hembusan angin, sehingga sangat dianjurkan untuk berhenti agar tidak terkena hembusan angin yang begitu kuat yang akan mengakibatkan kecelakaan. Kemudian saat di luar rumah, hindari bangunan dan benda-benda yang terlihat rawan diterbangkan angin seperti yang disebutkan di awal seperti baliho atau sarana publikasi lain yang memiliki tinggi dan juga berat. Kemudian hal yang dapat dilakukan ketika di luar adalah carilah bangunan yang terlihat kuat untuk berlindung, seperti misalnya adalah tumpukan-tumpukan batu atau bangunan besar yang terlihat kokoh, karena di luar sangat bahaya karena tubuh dapat saja diterbangkan oleh angin ataupun dapat terkena robohan bangunan ataupun pohon yang besar ditiup angin karena sudah tidak kuat lagi menahan hembusan angin. Kemudian ketika berada di dalam rumah sendiri, diusahakan untuk tetap di dalam rumah, yaitu pada tempat yang aman dari runtuhan-runtuhan barang, dan juga tempat tersebut benar-benar terhindar dari aliran listrik ataupun benda-benda yang dapat menimbulkan percikan api seperti itu. Kemudian bencana selanjutnya adalah mitigasi banjir. Banjir sendiri setidaknya dapat diakibatkan oleh beberapa hal, seperti luapan sungai ataupun luapan air laut, yaitu bisa disebut banjir rob. Jadi yang perlu dilakukan saat banjir adalah menetapkan lokasi paling strategis sebagai posko bencana. Lokasi tersebut perlu dibuat agar ketika terjadi bencana banjir,
sudah memiliki lokasi tetap, memiliki lokasi yang jelas dan aman untuk pengungsian. Lokasi tersebut ada pada tempat yang tinggi dan tentunya tidak rawan terhadap longsor. Kemudian membangun permukiman dan pusat-pusat pelayanan jauh dari luapan sungai, dan tentunya yang harus sangat penting dilakukan adalah tetap menjaga kebersihan lingkungan dan khususnya adalah sungai, karena sungai merupakan tempat aliran air yang sangat sering mengakibatkan banjir. Jadi pembangunan perlu memperhatikan jarak terhadap sungai, dan juga sungai perlu diperhatikan kebersihan dan kekuatannya sehingga saat terjadinya hujan lebat tidak akan mengakibatkan luapan. Kemudian hal-hal yang bersifat preventif seperti melakukan reboisasi, mengolah dan membuang sampah dengan standar kebersihan, serta rutin kerja bakti merupakan langkah preventif yang sangat penting untuk dilakukan. Mengingat banjir tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi di bagian pelosok-pelosok desa juga dapat terjadi banjir, karena kebanyakan hal tersebut terjadi ketika gunung-gunung dan bukit yang harusnya merupakan tempat penangkap air hujan itu telah mengalami kegundulan ataupun kekeringan, sehingga tidak lagi mampu menahan air dan air akan langsung terlimpahkan ke bagian daratan rendah begitu. Pembuangan sampah seperti menerapkan 3R, recycle, reuse, dan reduce merupakan langkah yang dapat ampuh untuk dilakukan untuk mengurangi pembuangan sampah, khususnya sampah-sampah yang seperti plastik dan sampah yang tidak bisa teruraikan. Kemudian menyimpan dokumen-dokumen penting seperti dokumen-dokumen akta kelahiran, surat tanah, dan segalanya itu pada satu wadah yang kedap air, sehingga saat kejadian banjir yang tidak diinginkan datang, dokumen-dokumen penting tersebut dapat terselamatkan dan mudah untuk dievakuasi. Kemudian juga mempersiapkan alat-alat lain seperti alat-alat darurat seperti senter ataupun P3K seperti itu juga perlu ada di masing-masing rumah. Kemudian saat hujan deras, hindari untuk mendekati sungai, kubangan, dan saluran air, karena kita tidak tahu seberapa besar debit air pada dataran yang lebih tinggi yang akan mengalir pada aliran sungai di sekitar. Hal tersebut sangat bahaya. Jika aliran yang tiba-tiba besar datang, maka akan mengakibatkan sungai meluap dan akan menciptakan arus yang besar. Kemudian saat hujan lebat atau air mulai naik, perlu dilakukan untuk mematikan listrik dan alat-alat yang berkaitan dengan listrik untuk menghindari konsleting. Konsleting juga sangat bahaya karena ketika listrik terkena air, maka aliran listrik akan sangat mudah untuk menyebar dan mungkin akan sangat bahaya ketika didekati oleh manusia seperti itu. Kemudian jauhilah aliran banjir sesegera mungkin. Saat air mulai naik, tetap di dalam rumah dan segera menghubungi pertolongan. Jangan menerobos air banjir, apalagi nekat untuk berenang. Jadi saat air benar-benar sangat deras tiba-tiba datang, kita tidak bisa menerobos air karena sangat bahaya. Yang perlu kita lakukan adalah berlindung di dalam rumah ataupun berada di lantai 2 kalau memiliki lantai 2, ataupun ke daerah tinggi di rumah seperti memanjat atap, namun perlu memperhatikan keselamatan
keselamatan diri juga. Kemudian saat air masih mengalir belum terlalu tinggi, segera menghubungi pihak-pihak terkait seperti pemerintah desa ataupun BPBD, dan jika memungkinkan langsung mengevakuasi diri pergi ke tempat yang lebih tinggi. Hal tersebut sangat disarankan karena kita tidak tahu seberapa banyak debit air yang akan datang. Kemudian saat kondisi masih kondusif, segera mengevakuasi diri dan keluarga serta barang-barang penting menuju ke pengungsian serta mengikuti arahan keselamatan yang ada. Jadi yang terpenting adalah saat terjadinya hujan, kita perlu memantau aliran-aliran air di sekitar rumah, perlu memantau informasi berita juga dari media-media untuk melihat apakah akan terjadi banjir ataupun hujan ataupun limpasan seperti itu. Jadi saat air belum naik, kita dapat langsung mengevakuasi diri dan barang-barang berharga kita ke pengungsian seperti itu. Kemudian tanah longsor. Tanah longsor tersebut terjadi karena gempa, hujan lebat, dan juga gunung meletus. Jadi tanah longsor dapat dikategorikan ke kejadian bencana klimatologis dan kejadian bencana geologis. Mitigasi bencana tanah longsor pertama adalah membangun terasering dan sistem drainase yang tepat di daerah pegunungan. Kemudian perlu juga membuat peta rawan bencana tanah longsor. Itu ditujukan bagi pemerintah ya. Peta rawan bencana tanah longsor untuk mengetahui lokasi-lokasi yang sekiranya memiliki elevasi tinggi dan rawan terhadap longsor. Kemudian melakukan pembuatan tanggul penahan runtuhan batuan. Tanggul-tanggul ini dibuat juga dengan memperhatikan hal-hal teknis yang diketahui oleh pemerintah seperti itu. Kemudian ini juga ditujukan bagi pemerintah, yaitu penutupan rekahan di atas lereng, kemudian reboisasi di hutan yang gundul. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi hutan-hutan gundul, terutama hutan-hutan di perbukitan atau yang lebih tinggi begitu, perlu sekali untuk dihijaukan karena bagian-bagian permukaan bumi yang tinggi itu merupakan tempat-tempat penangkap hujan, tempat-tempat penangkap air hujan, sehingga air hujan akan tertahan di bukit-bukit atau di gunung, sehingga akan mengurangi laju aliran air permukaan dari bukit atau gunung ke dataran rendah. Kemudian tidak mendirikan bangunan di daerah tebing atau tanah yang tidak stabil. Jadi sekali lagi, ketika ingin membangun bangunan ataupun sarana umum lain, perlu perlu mengajukan perizinan terhadap pemerintah untuk mengetahui tingkat kerawanan bangunan atau tempat-tempat yang akan kita bangun. Kemudian memperhatikan dan membuat sistem peringatan dini juga ditujukan untuk pemerintah. Sistem peringatan dini ini sangat penting untuk ditempatkan di lereng-lereng yang terjal ataupun yang sangat rawan terhadap tanah longsor, karena sistem peringatan ini dapat memberikan peringatan atau peringatan lebih awal bagi masyarakat agar mempersiapkan diri untuk evakuasi ketika terjadinya tanah longsor. Kemudian memantau informasi gejala tanah longsor dari media elektronik seperti website BMKG. Kemudian memasang alat mendeteksi gerakan tanah. Ini juga berkaitan dengan sistem peringatan dini. Gerakan tanah itu sangat penting untuk dideteksi. Jadi ketika ada sedikit pergerakan tanah, masyarakat dapat mengetahui bahwa akan terjadi tanah longsor atau tanah mengalami gerakan. Jadi dapat segera mungkin untuk mengevakuasi diri lebih awal.
Kemudian yang terpenting adalah salah satu hal yang terpenting adalah tidak melakukan pembangunan ataupun pembongkaran lereng-lereng seperti untuk pertambangan dengan tanpa pengawasan pemerintah. Jadi sangat penting untuk meminta izin pemerintah untuk membangun ataupun ingin melakukan penambangan di bagian-bagian lereng, karena itu sangat memberikan pengaruh pada warga-warga di sekitar lereng. Kemudian saat terjadi longsor, jika melihat adanya pergerakan tanah atau suara gemuruh saat terjadi hujan deras, maka segera menjauh sebisa mungkin untuk memberikan peringatan juga kepada orang lain. Kemudian segera menuju ke area paling aman atau tempat area pengungsian yang telah diperhitungkan sebelumnya dan mengikuti arahan pihak berwajib. Kemudian bila melarikan diri benar-benar sudah sama sekali tidak memungkinkan, maka dapat melingkarkan tubuh seperti bola dengan kuat dan melindungi kepala Anda, sehingga posisi ini akan memberikan perlindungan terbaik untuk Anda. Jadi seperti ini merupakan langkah terakhir ketika sudah tidak dapat melarikan diri. Kemudian kebakaran hutan sendiri sebenarnya merupakan bencana klimatologis, namun juga bisa disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan manusia itu sendiri. Jadi untuk mitigasi kebakaran hutan, pertama adalah melakukan penyemprotan air. Itu jika api belum terlalu besar, sehingga masyarakat juga dapat bahu-membahu untuk melakukan penyemprotan air secara mandiri. Namun juga tetap menghubungi pihak pemadam kebakaran untuk membantu dalam penyemprotan air. Kemudian jika api kebakaran berskala luas dan besar, maka dapat melakukan lokalisasi api dengan membakar daerah sekitar kebakaran dan mengarahkan api ke pusat pembakaran, yakni seperti dimulai dari daerah yang menghambat jalannya api seperti sungai, danau, jalan, dan puncak bukit. Kemudian tentu saja saat kebakaran hutan harus selalu menghubungi pihak berwajib, karena merekalah yang paham terhadap mengatasi kebakaran hutan. Kemudian melakukan penyemprotan air secara merata menggunakan helikopter atau pesawat udara. Ini adalah mitigasi yang dilakukan oleh pihak berwajib. Kemudian kekeringan sendiri merupakan akibat dari cuaca ekstrim seperti musim kemarau yang berkepanjangan. Hal mitigasi atau preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari dampak dari kekeringan, yang pertama adalah menghemat air. Hemat air merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan guna menghemat cadangan air tanah yang ada atau yang kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian membuat biopori. Kalau istilah Jawa sendiri itu gelombang, jadi seperti galian berbentuk kotak itu untuk membuang sampah-sampah organik seperti daun ataupun dahan-dahan yang sudah patah seperti itu, sehingga kemudian dibuang di tempat pembuangan gelombang tersebut, sehingga saat terjadi hujan deras, lubang tersebut dapat menampung air dan mengurangi aliran atau limpasan air. Selain itu juga lubang yang diisi dengan bahan-bahan organik tersebut juga dapat memberikan penyuburan tanah. Kemudian membuat penampung air hujan. Penampung air hujan sendiri ini dapat dibuat beberapa cara. Yang selanjutnya, air hujan itu dapat dimanfaatkan, dapat dikonsumsi maupun dapat dipergunakan hal-hal lain seperti untuk mengepel ataupun mencuci kendaraan atau menyirami tanaman seperti itu. Kemudian hal yang sangat mudah juga untuk dilakukan adalah menanam banyak pohon.
pohon sendiri memiliki fungsi sebagai pengikat air. Jadi semakin banyak pohon itu semakin baik wilayah tersebut dalam mengikat air dan meningkatkan jumlah air tanah yang dapat dikandung. Dan membuat bendungan ini merupakan langkah masif atau besar yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak dari kekeringan dengan membuat bendungan. Ya, sekian presentasi materi dari saya. Banyak salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.